dasar 2. Nah, kalau waktu fisika dasar 1 itu fisikanya banyak membahas tentang kinematika. Jadi waktu di fisika dasar 1 itu banyak bahas masalah kinematika dan dinamika, atau masuknya ini semuanya ke gerak ya, masuknya ke gerak. Nah, kalau di fisika dasar 2, nah di sini kita akan berbeda jauh nih sama materi di fisika dasar 1, dan bisa dibilang juga tidak ada kesinambungan gitu. Nah, di fisika dasar 2 itu kita akan banyak bahas tentang listrik. Nah, kalau bahas tentang listrik, dia pasti punya temannya, akan menggandeng temannya, yaitu elektromagnetik. Di elektromagnetik ini berarti akan berbicara soal magnet sama induksi ya. Kan adanya induksi karena ada magnet gitu. Nah, jadi yang akan kita pelajari di fisika dasar 2 ini, saya akan bagi materi UTS dan materi UAS. Materi UTS itu kita akan banyak bahas tentang listrik, mulai dari arus listrik, hukum Ohm, rangkaian DC, ini ya, rangkaian DC, terus sama rangkaian AC. Rangkaian DC, rangkaian AC. Ini garis besar yang akan dipelajari di materi listrik. Soalnya ini juga nanti banyak nih di rangkaian DC sama AC juga banyak turunannya lagi gitu. Dari mulai yang seri paralel, terus seri paralel resistor, seri paralel kapasitor gitu ya. Nah, kalau yang UAS nanti yang banyak dibahas itu tentang elektromagnetik. Di sini ada yang magnet, terus induksi, trafo, adanya di materi ini setelah UAS. Nah, ini juga saya sesuaikan materinya dengan modul praktikum gitu. Nah, modul praktikum sebenarnya modul praktikum baik setelah sebelum UTS ataupun setelah UTS itu memang banyaknya di sini, banyaknya membahas ini. Ada satu modul itu yang akan bahas elektromagnetik, tapi itu adanya setelah UTS gitu. Jadi praktikum fisika itu kan ada 8 modul, 7 modul itu semuanya tentang ini, 7 modul itu. Nah, satu modulnya itu elektromagnetik gitu. Makanya untuk listrik juga saya langsung masuknya dari arus, tidak mulai dari muatan gitu. Saya nggak mulai dari muatan, karena kemarin semester lalu saya mulai dari muatan, malah banyak habisnya di muatan gitu. Yang ininya nggak banyak terkejar. Jadi untuk yang sekarang itu akan saya mulainya langsung dari arus listrik. Nah, jadi ini inti yang akan kita pelajari di fisika dasar 2. Saya hapus ya. Kita mulai masuk ke arus listrik. Gak apa-apa kan pertemuan 1 langsung belajar. Ada yang dari ini nggak kerjanya di bidang bersinggungan sama kelistrikan? Enggak. Ada yang tahu, tadi saya nulis ada rangkaian DC AC. Ada yang sekilas tahu bedanya? DC AC
ada kalau apa singkatannya? C-nya itu pasti arus ya, bahasa Inggris dari arus. Nah, tinggal D dan A-nya nih. Direct ya. Direct itu apa? Langsung. Jadi ini artinya adalah arus langsung. Kalau di bahasa Indonesia kan arus langsung. Kalau di bahasa Indonesia arus arah. Arus arah. Berarti kalau yang A apa bedanya? Apa lawannya searah? Bolak-balik. Jadi yang AC ini kita belajar arus bolak-balik. Jadi sebenarnya nanti tuh goalnya dari arus listrik itu kita akan belajar tentang arus searah dan arus bolak-balik. Nah, karena di namanya saja sudah ada arus, ini ada arus, ini ada arus. Nah, makanya pertemuan pertama itu kita akan bahas dulu tentang arusnya gitu. Sebelum ke pembedanya antara searah dan bolak-balik. Kita akan mengupas dulu tentang arus listrik ya. Nah, arus listrik itu kita belajar tentang muatan yang bergerak. Loh, kenapa disebutnya muatan yang bergerak? Karena ada muatan yang tidak bergerak atau disebutnya dengan muatan statis. Kalau kayak apa? Kalau saya kadang di rumah spray, kadang suami kalau megang spray suka ada kayak setrum. Nah, itu adalah muatan statis gitu. Nah, kalau yang akan kita bicarakan sekarang ini adalah muatan yang bergerak. Kalau kita arti arus itu adalah muatan, maka yang kita bicarakan itu adalah elektron dan proton. Yang kita dulu juga belajar ya, mungkin di kimia dasar ya, belajar tentang muatan. Muatan itu ada muatan positif dan muatan negatif. Yang negatif disebutnya elektron, yang positif disebutnya proton. Nah, di fisika juga sama. Kita akan belajar tentang muatannya ini, tapi muatannya dalam keadaan yang berbeda. Kalau di kimia muatannya itu membentuk suatu senyawa gitu ya. Nah, tapi kalau di fisika muatannya ini yang bergerak yang akhirnya bisa menghasilkan listrik gitu. Makanya disebutnya adalah arus listrik gitu. Karena bab ini mempelajari muatan yang bergerak menghasilkan listrik gitu ya, filosofi dari bahasanya gitu. Kita akan belajar arus listrik atau muatan yang bergerak. Nah, yang paling awal, karena ini adalah yang paling mudah, kita akan belajar muatan yang bergerak ini pada sebuah rangkaian. Nah, kalau digambarkan rangkaiannya, dia adalah rangkaian baterai atau rangkaian searah, arus searah. Nah, jadi yang pertama akan kita pelajari itu adalah digambarkan ya. Jadi gini, kita sebenarnya masih di bab arus listrik, tapi arus juga harus saya kasih tahu dia ini mengalirnya pada rangkaian apa gitu lah. Walaupun kita belum mengupas tuntas tentang efek rangkaiannya gitu ya, tapi saya harus udah menyebutkan nih arusnya ini bergerak pada rangkaian apa gitu. Nah, yang paling mudah saya gambarkan itu adalah pakai rangkaian arus searah gitu. Rangkaian arus searah. Kalau pengen di dunia nyatanya, arus searah itu dari mana sih sumbernya? Paling gampang dari baterai. Baterai kan punya kutub positif sama kutub negatif. Nah, yang panjang ini dia adalah kutub positif. Yang pendeknya itu adalah kutub negatif. Nah, arusnya ini katanya muatannya bergerak, akan menghasilkan listrik. Bergeraknya di mana? Nah, ini
bergeraknya pada kawat yang berjalan. Misalkan ini saya taruh lampu ya. Ini saya pasang dari sumber arusnya ke sebuah lampu. Kan itu pasti butuh suatu penghantar yang menghubungkan. Nah, yang paling gampang itu saya pakai kawat karena biasanya hambatan jenisnya itu kecil sekali. Makanya saya untuk yang pertama sebutkannya pakai kawat. Nah, muatannya ini bergerak di mana? Dia bergerak pada bidang penghantarnya. Nah, kalau di sini dia bergeraknya di kawat ini gitu. Karena muatannya ini mempunyai nilai gitu ya, punya besaran. Jadi ketika muatannya ini bergerak di kawat, dia bisa menghasilkan listrik. Ada fenomena ketika suatu muatan negatif dan positif itu bertemu, dia akan menghasilkan garis gaya listrik. Ini memang sih, ini yang saya skip nih ya. Ini yang materi yang saya skip. Tapi inti dari materi itu adalah ketika muatan negatif dan positif dia berdekatan, dia itu akan menghasilkan garis gaya listrik. Kalau ingat dulu pernah belajar garis gaya listrik yang kayak gini? Ingat enggak? Lupa. Ada atau juga biasanya digambarkannya kayak gini. Misalkan ini ada plat. Ini ada plat. Platnya ini menghasilkan muatan positif. Lalu plat yang satu lagi menghasilkan muatan negatif. Maka arusnya itu akan bergerak dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Makanya dia ngasih arah panahnya ke sini. Gitu. Bergeraknya ini adalah hukum alam. Jadi maksudnya hukum alam itu adalah sifatnya. Jadi salah satu sifat dari muatan listrik ini, dia akan mengalir dari muatan yang positif ke negatif. Atau dulu tuh dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu. Itu secara alamiahnya. Nah, makanya di rangkaian arus arah, makanya kenapa dia disebutnya dengan rangkaian arus arah, karena muatannya bergeraknya satu arah, hanya dari positif ke negatif aja gitu. Dia hanya bergerak dari muatan positif ke muatan negatif. Harusnya searah. Nah, karena tadi arus listrik itu adalah muatan, makanya di sini akan muncul simbol Q. Q ini adalah lambang dari muatan. Satuannya itu adalah kolom. Satuannya adalah kolom. Atau lambangnya adalah C. Q sama dengan muatan. Jadi kalau ada berbicara tentang muatan, maka dia dilambangkannya dengan kok lambang ya? Satuan. Lambangnya Q. Satuannya kolom. Lambang satuannya C. Satuannya kolom. C. Muatan itu lambangnya Q, satuannya adalah kolom. Kolom ini diambil dari nama penemunya. Kolom C. Karena tadi muatan yang bergerak ini menghasilkan listrik, yang sehingga disebut arus listrik, maka kita punya
lambang lain yang akan muncul, yaitu I. I ini adalah arus. Karena tadi muatan ini akan menghasilkan arus, muatan yang bergerak ini akan menghasilkan arus gitu ya. Makanya ada I. Satuannya itu adalah ampere. Lambangnya A. Tadi arus listrik itu adalah muatan yang bergerak menghasilkan listrik. Makanya lambangnya pada arus listrik itu akan muncul lambang Q dan I. Q adalah lambang dari muatan, satuannya coulomb. I adalah lambang dari arus, satuannya ampere. Nah, sehingga dirumuskannya bahwa arus itu adalah muatan yang bergerak per satuan waktu. Karena dia arus itu adalah muatan yang bergerak. Makanya I sama dengan Q. Arus itu adalah muatan yang bergerak. Bergeraknya per satuan waktu. Dihitungnya per waktu itu. Per waktunya apa? Bisa detik, bisa menit. Tapi untuk satuan internasional, T-nya ini adalah waktu yang satuannya adalah second atau S. Jadi dihitungnya per detik, per satu detik itu berapa muatan yang mengalir gitu. Jadi kalau di laboratorium dia mengukur arus yang mengalirnya itu dengan menghitung berapa muatan per detiknya. Cuman kalau nanti kita praktikum fisika nggak sampai ngitung muatan yang lewat sih. Soalnya itu kan ngitung muatan itu berarti kita melihat ininya ya, suatu yang tidak terlihat gitu ya. Nah itu kan berarti butuh alat yang canggih gitu. Tapi kita tidak sampai melihat berapa muatan yang bergerak per detik gitu. Nah jadi di arus listrik itu ada rumus yang kita gunakan, I sama dengan Q per T, sesuai dengan makna dari arus listrik. Arus listrik itu adalah muatan yang bergerak per satuan waktu. I sama dengan Q per T. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Biar lebih bisa memaknai rumus ini, saya kasih satu contoh soal ya. Saya minta fotoin satu ya dari belakang buat lihatkan. Sudah di foto? Nanti dipilih di grup ya.
sebesar 2,5A. Nah, jadi ini harus sudah bisa baca bahwa kalimat ini harus tetap sebesar 2,5A. Kalau kita tuliskan dalam bahasa matematis, dia akan berubah menjadi I sama dengan 2,5A. Ini adalah bahasa Indonesianya secara tulisan, bahasa matematisnya I sama dengan 2,5A. Karena sini ada arus, kata dia. Arus tetap itu adalah I sebesar 2,5 ampere. Jadi kita bisa lihat dari kalimatnya, dia sudah jelas menuliskan arus, atau juga bisa kita lihat dari satuan. Kalau misalkan dia, kadang kan ada soal yang secara implisit gitu ya, tidak menyebutkan bahwa itu tuh adalah arus gitu. Tapi kita bisa lihat dari satuannya. Makanya satuan itu sebagai identitas. Dia itu akan mewakili apa sih? Nilai ini itu mewakili apa? Oh, 2,5 itu mewakili ampere. Ampere itu adalah arus gitu. Jadi arus tetap sebesar 2,5 ampere mengalir pada kawat selama 4 menit. Nah, ini kan nggak tertulis secara eksplisit. Dia nggak bilang bahwa waktunya adalah 4 menit. Nggak ada kata waktu kan. Tapi kita bisa bilang bahwa itu adalah T karena satuannya menit. T-nya adalah 4 menit. Nah, tapi apakah ini bisa langsung kita kerjakan? Enggak. Karena menit dia bukan satuan internasional. Menit itu bukan satuan internasional, maka harus kita ubah dulu ke detik. Satuan internasionalnya itu adalah detik. SI, satuan internasional. Gitu. Maka kita harus ubah nih, 4 menit itu berapa detik sih? 1 menit berapa detik? 60, berarti 4 dikali 60 detik sama dengan 240 detik. Nah, kalau sudah satuan internasional, baru bisa kita kerjakan pakai rumus ini. Rumusnya adalah I sama dengan I per T. Rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Yang ditanyakan adalah berapa muatan yang mengalir. Berarti yang ditanyakan adalah Q-nya. Berarti kita harus merubah rumus nih. Karena yang ditanyakan Q, maka yang tidak ditanyakan itu pindahkan. Nah, T-nya ini kan nggak ditanya ya, udah diketahui nilainya segini. Maka ini yang kita pindahkan. Karena dia ini tadinya adalah pembagi di bawah, maka pindah ruas jadi perkalian. Maka Q-nya sama dengan I dikali T. Q sama dengan I dikali T. Jadi walaupun kita hanya punya rumusnya itu adalah I sama dengan Q per T, tapi rumus ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. I-nya adalah 2,5 dikali T-nya adalah 240. Nah, di belakang koma itu ada berapa angka? 1 doang. Berapa? 5 ya. Di belakang koma ada 1 angka doang. Berarti komanya ini bisa hilang asal nolnya dicoret 1. Jadi nolnya itu boleh dicoret sesuai dengan jumlah koma, jumlah angka di belakang koma. Jadi kalau di belakang komanya ada 2 angka, maka harus 2 nol yang dicoret. Kalau nggak ada 0, ya nggak bisa dicoret, gitu ya. Atau kalau nggak ada 0, komanya nggak bisa hilang, gitu. Jadi komanya ini bisa hilang kalau ada 0, gitu. Sehingga di sini kalau kita sederhanakan adalah 25 dikali 24.
berapa nih? 25 dikali 24 600 apa satuannya berarti? Ampere. Ini yang ditanyakan. Kolom atau cek. Jadi muatan yang mengalir ketika arusnya 2,5 ampere dan mengalir selama 4 menit itu ada muatan yang bergeraknya 600 coulomb. Sudah jam berapa kita? Jam 2 enggak? Sekarang jam berapa? Jam 2 kurang 4. Terus kalian kalau ada pakai di mana? Di sini saya